Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sudah makan nggak kali ini? Kalau belajar itu makan dulu biar nggak ngantuk ya. Oke, sebelum kita belajar, kita harus merapikan dulu kelasnya ya. Mejanya nih berantakan banget. Ada yang besar, ada yang masih berantakan. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Yang kedua kelas pimpin doa. Oke, terima kasih Rahmat. Dan sebelum kita belajar, Ibu akan absen kehadiran kami. Oke, Ibu cek kehadiran dulu ya. Baik, Bu. Elizabeth Fiona, Ibu. Riyadi, Angela. Oke, hadir semua ya. Iya, Bu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu apa? Tidak, Bu. Oke, materi minggu lalu kita mempelajari tentang rotasi bumi. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang gerhana bulan dan matahari. Kedua materi itu sangat berkaitan ya. Oke. Tujuan pada materi hari ini, Ibu harapkan kalian bisa menganalisis ciri-ciri dari gerhana matahari dan bulan itu ya. Oke, sebelumnya Ibu tanya, ada yang tahu arti dari gerhana? Enggak tahu. Oke, gerhana adalah fenomena astronomi yang berkaitan dengan bayangan yang terjadi saat sebuah objek bergerak lewat benda lain. Nah, gerhana bulan dan matahari. Bulan dan bumi itu adalah benda langit yang tidak memiliki cahayanya sendiri. Jadi, dia butuh matahari untuk cahayaan. Kalau bulan dan bumi tidak mendapatkan cahaya dari matahari, dia akan berbentuk bayangan ya, benar. Nah, ukuran matahari itu pasti jauh lebih besar daripada bulan dan matahari. Bulan dan bumi. Oke, ada dua bentuk bayangan. Yang pertama itu bayangan umbra dan penumbra. Nah, bayangan umbra itu adalah bayangan mimpi yang artinya bayangan yang ya di tengah-tengahnya sangat gelap. Yang kedua itu bayangan penumbra atau bayangan semu yang artinya bayangan yang samar-samar. Nah, di sini selanjutnya ada gerhana matahari. Gerhana matahari itu terjadi di siang hari saat bulan baru atau bulan mati. Gerhana matahari itu terjadi ketika bulan dan bumi dan matahari dalam satu garis lurus. Bulan berada di antara bumi dan matahari, yang menyebabkan cahaya matahari yang seharusnya diterima oleh bumi terhalang oleh bulan. Nah, di sini dalam gerhana matahari itu ada tiga. Yang pertama itu gerhana matahari total, kedua gerhana matahari sebagian, dan ketiga gerhana matahari cincin. Ya, di sini ada gerhana matahari total. Gerhana matahari total itu terjadi saat permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Nah, yang kedua gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian itu terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Nah, jadi sebagiannya itu begini, dia seperti sabit. Dia seperti sabit kadang bukan juga. Nah, selanjutnya gerhana matahari total. Gerhana matahari total itu terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Gerhana matahari total atau itu dialami terjadi di gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan dari bayang-bayang listrik. Hal tersebut terjadi karena berada pada titik
gerhana bulan dan matahari. Nah, pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima oleh bulan, tapi terhalang oleh bumi. Dan bulan berada pada bayang-bayang bumi. Di sini ada yang di sini ada dua macam gerhana bulan, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan matahari. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika setengah bagian bumi masuk ke dalam samudra bumi. Bulan bergerak dan masuk ke bagian daerah bumi. Ya. Nah, itu ada video tentang gerhana bulan dan matahari. Mohon disimak ya karena ada pertanyaan setelah video. Baik, Ibu. Sobat BMKG, kalian tahu gerhana matahari? Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Pada saat terjadi gerhana matahari, terdapat umbra yaitu bayangan utama bulan dan penumbra yaitu bayangan tambahan bulan. Apabila umbra atau penumbra tersebut mengenai bumi, maka terjadilah gerhana matahari. Gerhana matahari ada 3 macam, yaitu gerhana matahari total atau GMT. Terjadi apabila piringan bulan menutup seluruh piringan matahari. Ini terjadi jika piringan bulan berukuran sama besar atau lebih besar dari piringan matahari. Gerhana matahari sebagian atau GMS. GMS terjadi apabila piringan bulan hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Gerhana matahari cincin atau GMC. GMC terjadi apabila ukuran piringan bulan lebih kecil dari ukuran piringan matahari, sehingga hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Dalam proses gerhana matahari ada beberapa tahap yang dilalui, yaitu kontak 1 menandai dimulainya peristiwa gerhana, kontak 2 menandai dimulainya fase total atau fase cincin. Puncak gerhana adalah saat jarak antara pusat piringan bulan dan pusat piringan matahari mencapai minimum. Kontak 3 menandai berlalunya fase total atau fase cincin. Interval antara kontak 2 dan kontak 3 adalah panjangnya fase gerhana total. Kontak 4 menandai berakhirnya peristiwa gerhana secara keseluruhan. Fase gerhana matahari tergantung pada jenis gerhana matahari dan lokasi pengamatan. Pada prinsipnya, pada GMT terjadi fase gerhana sebagian dan fase gerhana total. Pada GMJ terjadi fase gerhana sebagian dan fase gerhana cincin. Sedangkan pada GMS hanya terjadi pada fase gerhana sebagian. Gambar yang digambarkan dengan adanya gerhana matahari adalah perubahan massa suhu bumi akibat gaya tarik bulan dan matahari. Perubahan ini hanya dapat diketahui dengan pengukuran khusus, misalnya GPS. Menyebabkan kebutaan pada mata manusia jika melihat gerhana matahari secara langsung. Supaya aman diperlukan alat bantu untuk melihat fenomena ini, misalnya kacamata khusus. Gerhana bulan adalah sebuah peristiwa alam di mana cahaya matahari yang jatuh ke bulan terhalang oleh bumi. Ini terjadi saat kedudukan bumi berada di satu garis lurus dengan matahari dan bulan. Gerhana bulan hanya bisa terjadi saat bulan purnama karena bumi akan menutupi bulan yang berukuran jauh lebih besar dan memiliki jarak yang relatif dekat. Gerhana bulan bisa terjadi dalam waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 5 sampai 6 jam. P1, P2, dan U1 menunjukkan piringan bulan bersinggungan di luar dengan penumbra bumi sampai bersinggungan luar dengan penumbra bumi. U2, puncak, dan U3 masuk dalam fase total dan gerhana bulan. U4, P3, dan P4 menunjukkan piringan bulan kembali bersinggungan luar dengan penumbra bumi sampai bersinggungan luar dengan penumbra bumi, dan ini menandai berakhirnya peristiwa gerhana bulan secara keseluruhan.
bermacam, yaitu gerhana bulan total atau GBT, di mana jika seluruh bagian bulan berada dalam umbra bumi, warna bulan suram kemerahan, durasi bisa mencapai hampir 2 jam. Gerhana bulan sebagian atau GBS, jika tidak seluruh bagian bulan terhalangi dari matahari oleh bumi, terjadi pada saat bumi berada di daerah bayangan penunda bulan, sehingga masih ada sebagian sinar matahari yang terlihat. Gerhana bulan penumbra atau GBP, di mana jika seluruh bagian bulan masuk ke dalam penumbra pada saat fase maksimumnya, tetapi tidak ada bagian bulan yang masuk ke umbra atau tidak tertutupi oleh penumbra. Dampak dari adanya gerhana bulan adalah permukaan air laut di bumi akan mengalami pasang atau kenaikan permukaan air saat terjadi gerhana karena adanya gaya gravitasi bulan. Nah, kan tadi kalian sudah menyaksikan video tentang gerhana bulan. Nah, Ibu akan bertanya kepada kalian, pada Nadia deh, bisa disebutkan tadi apa aja gerhana matahari? Tadi kan gerhana matahari ada 3 tuh. Nah, yang pertama kan gerhana matahari total. Nah, yang keduanya, yang semua lainnya apa? Temannya bisa bantu? Gimana? Atau siapa? Ya, Dian silakan. Oke, berarti saya paham ya. Dan di sini Ibu ada alat sederhana berupa simulasi gerhana matahari dan bulan. Nah, kalau seperti ini gerhana apa contohnya? Gerhana matahari. Oke, benar. Nah, kalau yang seperti ini, Gerhana bulan. kalian sudah paham ya semuanya? Alhamdulillah. Nah, kalau gitu, Ibu akan memberikan kalian tugas berkelompok ya, proyek. Tapi kelompoknya terdiri dari 5 orang, membuat simulasi seperti ini, tapi yang lebih menarik. Nah, kira-kira kalian bisa mengumpulkan tugasnya di hari apa? Besok depan, Bu. Besok atau minggu depan nih? Oke, berarti minggu depan ya, harus terkumpul semua. Baik, Bu. Nah, oke. Jadi, di sini masih siapa aja? Kan tadi kita sudah membahas, nanti kita menonton video juga. Jadi, ada yang bisa menjelaskan ulang apa saja materi yang kita bahas tadi? Satu orang saja yang menjelaskan. Oke, dia silahkan. Apa itu gerhana bulan? Apa itu gerhana matahari? Ciri-ciri gerhana matahari, ciri-ciri gerhana bulan. Apa saja penyebab gerhana matahari dan bulan? Alhamdulillah. Nah, pelajaran kita cukupkan sampai di sini. Ibu harap dengan ada materi ini kalian bisa lebih paham tentang gerhana bulan dan matahari. Ya, Bu. Tugasnya jangan lupa ya dikerjakan. Baik, Bu. Semangat juga belajarnya. Baik, Bu. Oke, pembelajaran kita akhiri. Ibu ucapkan terima kasih kepada ketua kelas. Pimpin doa. Saya mohon kita pulang Oke, terima kasih ketua kelas. Nah, Ibu akhiri ya. Hati-hati di jalan. Jangan main-main ya. Langsung pulang ke rumah.